bersama alumni HMI lah penggagasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, juga merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Haji Rohmat Ardian MM, Ketua Umum Setia Prabowo Dr. Sutomo, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bapak Edi Baskoro, Sekretaris Umum PP Setia Prabowo Bapak Jos Edwin, Bendahara Umum Setia Prabowo Bapak Sabarudin, jajaran Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional, Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Bapak Haris Rusli Moti, Ketua Pengurus Pusat Perisai Prabowo, Anggota DPR RI Ibu Hajah Himmatul Aliyah, Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc, dan Bapak Darori Wonodipuro, serta seluruh relawan Setia Prabowo, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan, saya juga izin untuk menyapa kepada Bapak Riza Patria yang telah juga bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. 129 hari menuju pemilihan presiden dan pemilihan umum yang akan menentukan derap langkah Indonesia 5 tahun ke depan. Begitu luas Nusantara, begitu banyak kekuatan yang harus dikonsolidasikan. Kita semua para relawan hadir hari ini di Hotel Kartika Chandra Jakarta, bergandengan tangan membulatkan tekad dengan satu visi yang sama. Selamat datang dalam acara Deklarasi Setia Prabowo Menangkan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia 2024. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Haji Prabowo Subianto, dihormati segenap pengurus Partai Gerindra dan seluruh pendukung acara Deklarasi Setia Prabowo, hadirin hadirat para pejabat bangsa yang saya hormati, segenap panitia yang berbahagia. Sebelum doa saya pimpin, izinkan saya untuk membacakan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menetapkan sesuatu perkara, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Semoga Bapak Haji Prabowo Subianto ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Haji Prabowo Subianto akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang kita cintai. Mohon diaminkan doanya. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. Bi barakal Fatihah, bi asrar al-Fatihah, bi haqqil Fatihah, bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لله رب العالمين حمدا لله حمدا الشاكرين حمدا يوافي النعم كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الصلوات عليه وأجل يوم مولانا لطف خفيا في أمرنا وارنا السر جميل صنعك في معلومك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qayyum ya Aziz ya Latif ya Fattah. Ya Allah wahai Zat yang maha perkasa dan maha segalanya, di tangan-Mu lah segala genggaman kebesaran-Mu ya Allah. Kami mohon pada hari ini Allah cara kami deklarasi setiap Prabowo ya Allah. Ridhoilah acara kami ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu pada kami ya Allah. Ya Allah dengan segala kebesaran kemuliaan ya Allah, kesempurnaan ayat-ayat-Mu Allah, kami mohon tetapkanlah Bapak Haji Prabowo Subianto menjadi Bapak Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang ya Allah. Mudahkanlah dan lancarkanlah segala langkah beliau untuk menjadi presiden yang kami banggakan di masa mendatang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai Allah Tuhan yang pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan bagi siapapun yang Kau kehendaki, Engkau cabut kerajaan dari siapapun yang Kau kehendaki, Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami mohon dengan segala kebesaran ya Allah, mudahkan dan lancarkan segala perjalanan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang ya Allah. Jadikanlah pilihan beliau Allah sehingga menjadikan bangsa yang bermartabat, yang berkedaulatan, bangsa yang senantiasa menjadi pemimpin bagi kami semuanya ya Allah. Bangsa yang betul-betul menjadi contoh teladan bagi bangsa lainnya ya Allah, mampu mengantarkan bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, sejahtera dan berkedaulatan. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkanlah segala harapan dan doa kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyalahi janji. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo, Prabowo, setia Prabowo. Yang kami banggakan Pak Prabowo. Kenapa saya katakan yang kami banggakan? Karena dalam hemat kami, Bapak akan tercatat seperti Abraham Lincoln yang merangkum William Stewart. Bapak akan tercatat di dalam sejarah dunia seperti Toyomi Hideyoshi yang merangkul Ieyasu Tokugawa. Bapak lebih memilih merangkul, bukan memukul. Bapak lebih memilih untuk bersatu, bukan berpecah belah. Para pimpinan negara yang hadir di tempat ini, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya sebetulnya mulai dengan yel karena buat mengatasi haru biru kami, Pak. Bapak telah berkenan hadir di depan kami. Teman-teman mengucapkan terima kasih. Bapak telah berkenan hadir di hadapan teman-teman setia Prabowo. Kami mohon izin Pak Prabowo dan para pimpinan untuk membacakan ikrar deklarasi. Untuk itu kami mohon hadir ke depan para pimpinan pusat. Dr. Sutomo untuk maju ke depan berkenan. Bapak Sabarudin, Bang Junisa,
kemudian Kiai Haji Solihat Rohmat Ardian, Abang Sofyan Panigoro, Abang Sukri Agama, Abang Kamrus Samad. Kemudian mohon hadir ke depan Bapak Muslih, Bang Harun, Bang Jaka Setiawan, Bang Bedra Yendi, Bang Arya Adriadi, Bang Ahmad Tuki, Bang Ahmad Fatoni, Bang Abdul Khalid, Bang Andi Akmal, Bang Zulfikar Mubarak, Muhammad Nasir, Bang Ahmad Natsir, Bang Abdul Robi, Kak Anita Aryani, Bang Balkan Amdan, Kak Puspayani, Kak Helwa Al-Katiri, Haji Dadeng. Kemudian perwakilan dari daerah mohon berkenan maju. DKI Jakarta, Bang Prawira, Bang Safik, Bang Sahrul Ahwan, Bang Bambang Setiawan. Dari Banten, Bang Solih, Bang Rizky Maulana. Dari Jabar, Bang Dodi Ferdiana, Bang Aldi. Dari Jateng, Muhammad Ridho, Subhi, Bang Miftah. Dari Jatim, Bang Ali Hasan, Bang Junaidi. Dari Lampung, Bang Asroni, Bang Andi. Dari Sumut, Bang Kosim Kurning, Bang Abdul Rosid. Dari Jambi, Bang Paud Syakarin, Bang Muhammadiyah, Bang Alfian. Dari Sumsel, Bang Kodri, Bang Aditya, Bang Hartoni. Dari Sulawesi Utara, Bang Julfahmi Ade Adamno, Bang Ismail, Bang Jihan Apeda. Dari Sulawesi Tenggara, Bang Ambo Dale, Kak Ilyani Putri, Kak Yushita. Kemudian para relawan setia Prabowo, saya mohon berkenan berdiri untuk kita bersama-sama membacakan ikrar. Bapak pimpinan, kami mohon izin untuk kami membacakan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar deklarasi. Gerakan Setia Prabowo. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus, simpatisan, dan pendukung Gerakan Setia Prabowo se-Indonesia dengan ini berjanji dan berikrar mendeklarasikan: satu, mewujudkan kemenangan untuk Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Dua, bahwa apa yang kami kerjakan ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan di akhirat. Tiga, bahwa kami bersedia melaksanakan kampanye bagi Bapak Haji Prabowo Subianto dengan aman, tertib, damai, dan berintegritas. Billahi taufiq wal hidayah. Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2023. Selesai. Selanjutnya kami mohon untuk Bang Haris Moti untuk bisa memberikan sertifikat kepada Dr. Sutomo. Bang Haris Moti dari Rumah Besar Relawan Indonesia. Silakan. Selanjutnya penyerahan sertifikat dari relawan Rumah Besar Prabowo. Tuhan yang Maha Kuasa, sertifikat ini dengan bangga diberikan kepada Setia Prabowo sebagai relawan pemenangan Prabowo Presiden 2024-2029.
Kita semua Indonesia, kita semua Prabowo. Pauji Badilah koordinator, Haris Rusli Moti wakil koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sertifikat ini kami terima dan kami akan perjuangkan untuk kemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto. Baik, dengan ini resmi Setia Prabowo sebagai satu gerakan untuk pemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto. Dengan hormat kami mengundang Bapak Haji Prabowo Subianto berkenan untuk ke depan berfoto bersama dengan para pimpinan wilayah relawan Setia Prabowo. Kami persilahkan tim dokumentasi untuk mengabadikan momentum ini dari atas panggung, dan hadirin dimohon tetap berdiri. Bapak dan Ibu hadirin seluruh relawan, kami mohon untuk berdiri di tempat masing-masing, ya. Kita akan berfoto bersama dengan Bapak Haji Prabowo Subianto. Semuanya berikan ekspresi muka terbaik dan cerianya. 3, 2, 1. Sekali lagi, Prabowo, Prabowo, Setia Prabowo. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya juga ingin berpantun untuk Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai berikut. Bapak Prabowo pemimpin sejati, berkilau bagai matahari terang sejati. Bapak Prabowo sabar sehingga menggoda hati. Beliau adalah pemimpin yang tenang, impian hati. Alhamdulillah atas segala nikmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, handai tolan, dan insya Allah keselamatan dan kesejahteraan tercurah kepada kita, pada pengikutnya dan para pengikut Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Yang terhormat dan yang kami cintai, Bapak Haji Prabowo Subianto, calon presiden kita semua, yang dengan keyakinan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kerja keras kita, beliau akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang. Saya pikir akan presiden tahun ini, salah baca. 2024. Yang saya hormati pimpinan partai pendukung Prabowo Subianto yang berkenan hadir hari ini, Mas Edi, dan partai-partai pendukung yang lain. Yang saya hormati Majelis Nasional kami, Bung Romo, kalau saya Bung Tomo, Pak, jadi mirip-mirip. Yang tadi Allahu Akbar itu Bung Tomo. Beserta para anggota kami yang hadir. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh pengurus Setia Prabowo. Yang saya hormati panitia pelaksana deklarasi Bung Akbar dan jajarannya yang telah bekerja keras sehingga deklarasi ini dapat terlaksana dengan baik.
Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum Setia Prabowo, saya ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga atas kehadiran Bapak Haji Prabowo Subianto yang meluangkan waktu untuk bersama-sama kita di tempat ini. Walaupun dalam kesibukan yang begitu luar biasa, tapi beliau masih berkenan untuk menghadiri deklarasi Setia Prabowo. Ini bentuk perhatian yang sangat serius dari Bapak Haji Prabowo Subianto. Hari ini kita berkumpul dalam semangat bersamaan dan tekad yang kuat untuk mendeklarasikan relawan Setia Prabowo. Dan kenapa kami beri nama Setia Prabowo? Kami akan jelaskan sedikit tentang alasan tersebut. Setia sebagai ciri loyalitas. Jadi setia dalam konteks ini, Bapak Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin atau figur yang kami yakini punya komitmen yang sangat kuat untuk NKRI. Oleh karena itu, itulah yang mendasari kami menamakan Setia Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo adalah pemimpin yang bisa merangkul semua pihak. Kita sudah melihat pada Pilpres 2019 begitu ketat pertarungan, tetapi ketika beliau dinyatakan bahwa bukan pemenang, beliau bersedia untuk bekerja sama. Itu sesuatu yang susah, itu sesuatu yang sulit, tapi Bapak Prabowo Subianto bisa melakukan itu. Itulah juga yang menyebabkan kami setia kepada Bapak Prabowo. Selanjutnya, semangat dan dedikasi beliau, saya kira kita sudah membaca, mungkin kita masih kecil-kecil ya, termasuk saya sudah melihat rekodnya Bapak. Jadi kesetiaan kami terhadap Bapak Prabowo Subianto sejak 2004 Pak, kami sudah melakukan itu, dan hingga saat ini kami ingin menyatukan kembali semua elemen, semua kekuatan untuk memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami ingin mengutip salah satu surat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua insan itu akan merugi. Illa lazina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman seperti Bapak. Wa amilus sholihat. Siapa yang tidak meragukan amal soleh yang Pak Prabowo sudah lakukan? Banyak gubernur, bahkan mungkin presiden yang beliau sudah dukung dan jadi. Itu contoh nyata amal soleh yang beliau lakukan, belum yang lain yang mungkin kita tidak lihat. Tapi saya yakin beliau sudah melakukan poin kedua tadi, yaitu beramal yang soleh. Kemudian watawasau bil haq, yaitu menegakkan kebenaran. Saya kira sudah cukup jelas bahwa beliau adalah NKRI itu harga mati buat beliau. Beliau berlatar belakang TNI, semua yang hak pasti beliau akan pertaruhkan demi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, watawasau bis sabri. Ini yang paling penting menurut saya. Tidak ada capres lain yang sesabar Pak Prabowo Subianto. Beliau pernah ikut kontestasi wakil presiden dan 2 kali sebagai capres, dan beliau tidak pernah menyerah. Kalah biasa aja buat beliau. Itu yang membuat kami bangga sama Bapak itu. Kami harus setia kepada Bapak karena kesabaran Bapak. Kesabaran di dalam ayat surah Al-Asr ini adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemenangan, Pak. Oleh karena itu, kami yakin, seyakin-yakinnya dengan 4 hal yang disampaikan dalam surah Al-Asr, Bapak lah yang akan menjadi pemenang 2024.
Dan juga kami mengamati banyak sekali prestasi yang Bapak Prabowo Subianto telah laksanakan untuk NKRI. Di antaranya yang kami lihat, Bapak orang yang sangat tegas, jelas hitam putihnya. Kalau jelas hitam putihnya, saya kira udah jelas juga yang mendukung sekarang ini. Hitam putih, Pak. Hitam putih, tidak ada abu-abu. Kalau bilang A, B, B. Kemudian berwibawa dan ganteng. Walaupun umur mungkin paling tua di antara cawapres, tapi kita tidak ragukan. Rambut masih hitam dan masih sehat. Saya tadi agak grogi Pak duduk di dekat Bapak, karena saya jauh di bawah Bapak, tapi gantengnya Bapak waktu disorot masih jauh lebih ganteng Bapak daripada saya. Dan yang ketiga, mampu merangkul. Saya kira tadi saya sudah jelaskan, ya, untuk bisa merangkul lawan itu sesuatu yang berat. Bagi saya ya sendiri pribadi berat sekali itu. Kalau namanya musuh kita bisa rangkul atau lawan politik itu berat. Dan Pak Prabowo sudah membuktikan hal itu tidak perlu kita ragukan. Kemudian yang keempat, komitmen dengan janji Indonesia Sejahtera. Ya, itu tercermin dari kementerian yang beliau pimpin, mencerminkan kementerian yang paling bagus menurut hasil survei, ya. Itu bentuk komitmen beliau terhadap kesejahteraan Indonesia. Kemudian juga matang dalam usia perjuangan. Saya kira beliau sudah cukup pengalaman dalam kontestasi dan juga untuk perjuangan NKRI. Yang keenam, beliau matang dalam ekonomi. Beliau ini nggak cari apa-apa Pak kalau jadi presiden, ya. Ya. Akan mensejahterakan rakyat, ya. Beliau udah mapan ekonominya Pak, jadi kita tidak perlu ragukan. Kemudian beliau memiliki keyakinan yang tinggi terhadap visi dan misi, ya. Sejak 2004 sampai sekarang visi misinya saya amati itu tetap konsisten gitu. Itulah yang membuat kami juga sangat setia sama Bapak Prabowo Subianto. Kemudian ringan tangan, ya, dalam membantu. Saya kira karena juga ekonomi mapan dan memang punya keimanan yang baik dan seterusnya, ya. Kita tahu lah bahwa beliau banyak sekali membantu untuk kemakmuran, kesejahteraan NKRI. Selanjutnya beliau juga selalu terdepan, ya, terdepan di dalam menegakkan kebenaran. NKRI hati mati buat beliau. Dan yang ke-10 saya sampaikan bahwa beliau adalah selalu orang mendetikkan beliau itu temperamen. Menurut saya enggak gitu, ya. Kalau temperamen mungkin sudah menggugat sana sini kalau saat kalah pilpres, tapi buktinya tidak. Malah beliau bergabung dengan Jokowi itu. Itu yang membuat saya sangat salut sama beliau. Kesabarannya Pak, dan itu tadi dijamin oleh surat Wal-Asri. Jadi kemenangan akan didapatkan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk 2024. Bagaimana setelah beliau yakin? 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 Harus yakin dengan ayat Allah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk yang paling meriah untuk Bapak Haji Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani, Dewan Pembina Setia Prabowo, Haji Romo M. Syafi'i, Ketua Umum Setia Prabowo Dr. Sutomo, Ketua Fraksi Partai Demokrat Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Umum PP Setia Prabowo Bapak George Edwin Subiharto, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang hadir, Rumah Besar Relawan 08 Bapak Haris Modi, Bendara Umum Setia Prabowo Bapak Sabarudin, Alisa Patria, Ketua DPD Partai Gerindra DKI, mantan Wakil Gubernur DKI, Ibu Hima Muzani yang saya hormati, Bapak Sodik Mujahid, anggota DPR RI, Ibu Hima juga anggota DPR RI, Bapak Sodik Mujahid, kemudian Bapak Darori, anggota DPR RI, dan tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh gerakan Setia Prabowo yang hadir dari seluruh Nusantara, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Izin mengingatkan Pak, di rumahmu ini ada wartawan. Gak apa-apa ada wartawan. Justru terima kasih ada wartawan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan Romo Syafi'i yang menceritakan asal-usul berdirinya gerakan relawan ini, yang sebagian besar terdiri dari alumni HMI, dan sekarang bertekad untuk mendukung saya di Pilpres yang akan datang sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sesungguhnya merasa bisa dikatakan sebenarnya saya tidak mau terlalu dielu-elukan sebagai Prabowo. Sebenarnya jati diri seorang pejuang, jati diri seorang pendekar itu dapat pelajaran dari kecil
rame ing gawe, sepi ing pamrih. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita, sesungguhnya semua yang kita nikmati sekarang adalah pengorbanan, hasil pengorbanan begitu banyak, beribu-ribu, berpuluhan ribu rakyat biasa, tokoh-tokoh yang berjuang ratusan tahun yang tidak menikmati Indonesia merdeka. Begitu banyak yang berkorban untuk kita merdeka. Mereka-mereka yang gugur, mereka-mereka yang kehilangan orang tua, suami, anak, mereka-mereka yang berjuang tanpa kita tahu namanya, tanpa kita kenal. Jadi saya kadang-kadang merasa kurang pantas kalau saya dielu-elukan. Saya merasa sebetulnya kurang pantas, tapi saya mengerti kita sekarang memilih sistem demokrasi. Demokrasi satu orang satu suara. Dalam sistem demokrasi ini ratusan juta rakyat harus memilih, ratusan juta rakyat kita harus menentukan pilihannya. Dalam suasana demokrasi seperti ini memang harus ada yang membawa panji-panji, harus ada yang bersedia untuk dijadikan pembawa bendera, harus ada yang bersedia untuk memimpin perbaikan kehidupan bangsa. Dan untuk itu saya menyatakan saya siap menjadi seperti itu. Walaupun saya merasa tidak pantas sebenarnya, saya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tapi saya siap dan saya bersedia terus berjuang demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kemakmuran. Saya bersedia. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Dan saya juga ingin menggunakan panggung ini, kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan lain yang mungkin pada saat deklarasi mereka saya tidak bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua relawan-relawan yang menyatakan mendukung saya. Saya mengerti saudara tidak bermaksud mengelu-elukan saya, saudara tidak bermaksud untuk memuji-muji saya, bahwa saudara butuh pemimpin yang memimpin saudara-saudara dan saudara. Saya merasa terhormat. Sisa hidup saya, sisa tenaga saya, sisa energi yang ada pada saya persembahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira saudara-saudara sebagai alumni HMI, bagian dari cendekiawan, mahasiswa cendekiawan, alumni berarti lebih matang,
banyak yang sudah sarjana. Saudara-saudara, tidak hanya sarjana dan jadi kawan, saya kira semua rakyat kita sebagian besar yang punya nalar, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya hati, yang punya perasaan, melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat dan bangsa kita. Kita tahu, kita mengerti, datanya ada, faktanya ada, bahwa negara kita negara yang sangat kaya, negara yang sangat kaya, luar biasa kayanya. Karena itu kita harus bertekad, kita tidak boleh izinkan kekayaan kita diambil keluar. Kita harus bekerja keras. Saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya semua presiden kita yang terdahulu niatnya sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Itu saya yakin, karena saya kebetulan juga kenal dekat presiden-presiden itu. Kecuali Bung Karno, ya saya terlalu kecil, saya nggak kenal benar. Tapi saya pernah diangkat oleh beliau. Saya pernah dibawa ke istana, jadi saya pernah diangkat oleh Bung Karno, diangkat tinggi-tinggi. Tapi presiden yang lain saya kenal. Presiden Soeharto, saya agak kenal beliau. Loh, kok ketawa? Gak percaya? Aku begini sering makan siang sama Pak Harto. Masih gak percaya? Kenapa? Gak percaya lagi? Tanya itu Pak Ilham, putranya. Sering. Saya juga sering makan siang sama Pak Habibie. Presiden ketiga, ya ketiga Pak Habibie. Presiden keempat, saya bukan dekat, saya kenal juga lain. Gak percaya? Yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur ya termasuk saya. Karena dulu waktu saya muda, waktu saya aktif di pencaksilat, saya ya bisa pijit-pijit lah. Beliau suka dipijit oleh saya, jadi saya tukang pijitnya Gus Dur. Presiden kelima saya juga kenal. Saya juga berapa kali diajak makan oleh Ibu Mega. Presiden ke-6, wah itu senior saya dan sahabat saya, jadi Presiden ke-7 sering juga saya makan siang sama beliau. Gak percaya lagi? Ada fotonya, ya kan? Sudah. Jadi saya ini tahu niat mereka, niat presiden-presiden ini, mereka niat untuk Indonesia hebat, untuk Indonesia rakyatnya sejahtera. Tapi memang saudara, karena kita kaya sekali, bangsa kita ini selalu diganggu oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan dunia. Karena apa? Karena kita kaya sekali. Kita punya tambang, kita punya mineral yang langka, rare earth. Kita punya segala. Saya punya slide berapa puluh, tapi saudara-saudara cendekiawan, jadi lebih baik saya tinggalkan buku saya kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Buku sudah ada ya untuk mereka semuanya.
Hah? Belum? Waduh, ini gimana panitia? Ya segera dikirim, segera disusul ya. Jadi saudara-saudara mungkin sudah sering apa itu monitor pidato-pidato saya di mana-mana ya kan. Hampir sama, selalu saya bicara sekian belas tahun, sekian puluh tahun, selalu saya bicara itu karena saya ingin menggugah kesadaran seluruh rakyat, terutama elitnya, supaya kita ini mengerti, jangan kita terlalu lugu. Bangsa Indonesia terlalu lugu, terlalu baik, karena ini sifat adat kita seperti itu ya. Kita dari kecil oleh orang tua kita selalu dididik, diajarkan untuk menjadi orang baik. Benar atau tidak? Nah, kalau nanti jadi orang yang baik ya tidak boleh bohong, tidak boleh curang, ya tidak boleh menipu. Itu kan ajaran orang tua kita. Benar, itu adat kita, itu ajaran kita. Dari semua suku dan semua agama yang ada di Nusantara mengajarnya seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kita harus paham ya, ada budaya-budaya lain yang ajarannya agak lain. Mereka ngajarin yang penting kamu menang, yang penting kamu kuat, yang penting kamu kaya. Bagaimana caranya? Enggak diceritain. Yang penting menang, yang penting kaya, yang penting kuat. Saudara-saudara, ini ajaran saudara-saudara dalam sekolah-sekolah politik dan sekolah-sekolah strategi di seluruh dunia. Ada satu hukum yang diajarin ya, ada satu, namanya adalah ya hukum Thukydides. Hukum Thukydides. Thukydides adalah seorang ahli sejarah Yunani 2500 tahun yang lalu. Ini satu kalimat, ini ajarannya beliau, diajarin di semua sekolah perang, sekolah militer, sekolah politik negara-negara besar di dunia. Yang kurang diajarin, yang nggak diajarkan ya di Indonesia, karena Indonesia ini kan sifatnya orang baik. Jadi ajarannya itu, the strong will do what they can. Ya. Ini kan alumni HMI kan, pinter bahasa Inggris semua kan. Perlu diterjemahkan nggak? Nggak perlu kan? Tuh, alumni HMI. The strong will do what they can. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. The strong will do what they can. The weak suffer what they must. Yang lemah ya menderita apa yang harus dideritakan. Bayangkan, ini pelajaran. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin negara-negara lain dari sejak kecil diajarkan negaramu harus kuat, bangsamu harus kuat. Kalau tidak kuat akan menderita. If you are not strong, you will suffer. Ini pelajaran 2500 tahun diajarkan di semua sekolah strategi, di semua fakultas strategi perang, akademi militer, Lemhanas dan sebagainya. Dan ini banyak tokoh-tokoh Indonesia, banyak elit-elit kita, banyak pemimpin-pemimpin kita tidak
kurang paham. Negara yang begini kaya kadang-kadang tidak mau membangun kekuatan, dan karena itu sering kita diganggu. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia, datang ke Nusantara ini, silih berganti. Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris, Jepang, Mongol, Belanda ini paling lama datang minta dagang, kita kasih izin, nggak pulang-pulang karena pemimpin kita baik hatinya, ya kan? Baik, dan kadang-kadang ya kurang waspada, ya. Dan mudah diadu domba. Jadi selain ajaran tadi, mereka ada lagi suatu ajaran, yaitu divida et impera, pecah belah. Divida memisahkan, ya kan? Diadu domba, habis itu berkuasa. Ini terang-terangan. Semua buku mereka begini cerita, ribuan tahun sejarah mereka, ribuan tahun sejarah mereka. Jadi makanya saya berkeyakinan dan saya berkesimpulan, kita sekarang tidak boleh mau dipecah belah lagi. Kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh saling menghujat. Ini anjuran saya, ini keyakinan saya. Kita pernah banyak perbedaan di masa lalu. Kita pernah, karena selalu kita jadi sasaran ideologi asing masuk ke Indonesia, iya kan? Ideologi asing. Kemudian kita perang di antara kita. Tapi kita sudah mengatasinya. Marilah kita, ajaran nenek moyang kita, ya. Ada ajaran di budaya Jawa, mikul dhuwur mendem jero, ya. Untuk mereka yang dari luar Jawa, artinya mikul dhuwur, angkat setinggi-tingginya kebaikan orang-orang. Mendem jero, tanam dalam-dalam hal-hal yang tidak baik, kubur dalam-dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau sedikit-sedikit ada paradigma, sedikit-sedikit ungkit zaman dulu, ya. Jangan-jangan nanti peristiwa-peristiwa zaman Gajah Mada mau diungkit-ungkit lagi. Ya. Kapan kita mau bangun negara yang sejahtera? Rakyat kita butuh pangan, rakyat kita butuh sandang, rakyat kita butuh papan, rakyat kita menuntut kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Kita harus berani sekarang, mengatakan kita bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus berani. Negara kita kaya. Saudara-saudara,
Nanti ada yang, kalau saya bicara begitu, nanti ada yang ngomong, apa bisa? Iya kan? Kita rencana manakala, saudara-saudara, manakala kita Koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo Subianto bersama Koalisi Indonesia Maju dan bersama saudara-saudara sekalian, manakala kita diberi mandat oleh rakyat, ya, kita bertekad melaksanakan, ya, kita akan menghilangkan kemiskinan. Kita bertekad menghilangkan kemiskinan. Untuk itu kita harus swasembada pangan. Kita swasembada energi. Kita swasembada air. Harus. Ya, dan saya sudah menyampaikan bahwa kita akan menghilangkan kurang gizi, stunting. Caranya akan kita beri makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Saya ulangi, semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu yang sedang hamil, semua anak-anak di sekolah dan di pesantren, di swasta dan di negeri, semua anak-anak akan kita persembahkan. Nanti ada yang nyinyir, sudah mulai ada kan? Ya, apa bisa? Ini yang selalu disukai oleh kekuatan-kekuatan asing itu. Orang-orang Indonesia yang tidak punya keberanian, punya cita-cita yang luhur dan tinggi, kalah sebelum perang. Nah, ini apa bisa? Kaya, tapi kok kekayaannya nggak bisa kita pakai untuk sebesar-besarnya rakyat kita. Kekayaan kita harus kita bikin dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, cukup sekian. Ini aneh ini audiens ini. Majelis ini aneh. Biasanya orang tuh males dengan pidato, iya kan? Apalagi kan? Kan orang di sini ada orang Indonesia Timur kan? Orang Indonesia Timur. Nah, ada. Mana ini orang? Angkat tangan orang dari Indonesia Timur. Nah, jadi orang Indonesia Timur itu dia selalu bilang begini. Dia bilang begini. Kalau dengar orang pidato lama-lama dia begini. Apalagi orang ngomong itu kaset lama orang putar lagi. Kaset lama orang putar lagi. Zaman dulu ada pakai kaset soalnya gitu. Pidato apa ini, kayak radio rusak ngomong begitu, jadi saya harus hati-hati. Jadi apa bisa? Bisa. Saudara-saudara, ya. Jadi kita sudah bikin suatu strategi yang kita namakan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dasarnya adalah tujuan nasional kita
dari Undang-Undang Dasar 1945. Benar ya, saudara, kita lanjut ya. Ini ada 42 slide. Slide kali 3 menit 1 slide. Benar ya? 120 menit. Hah? Kuat? Enak aja, gue gak kuat. Kita harus lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempatnya. Kita harus lindungi. Kekayaan itu harus kita jaga. Saudara-saudara, Menteri Perikanan dan Kelautan, dia cerita sama saya, Indonesia sekarang ini ya, kekayaan kita dari ikan tangkap nilainya itu lebih dari 20 miliar dolar 1 tahun. Tapi banyak diambil oleh kapal asing. Kita punya pantai yang sangat panjang, kedua terpanjang di dunia. Kita nilainya kalau kita bikin budidaya ikan, budidaya udang, budidaya rumput laut dan sebagainya, sungguh luar biasa. Kita harus lindungi kekayaan itu. Kita harus memajukan kesejahteraan umum. Ini perintah Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan kunci dari semua. Terakhir, kita harus menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Saudara-saudara, target kita apa? Keadilan. Untuk keadilan kita harus punya uang. Untuk keadilan, menegakkan keadilan, kita juga harus amankan kekayaan kita. Target kita 2045 ya, PDB harus naik 7 kali, 700%, dari 1,3 sampai 9,8 triliun. Ranking kita sekarang 16 besar. Kita mengejar 5 besar di dunia. Penghasilan kita harus kira-kira 7 kali lipat juga 2045. 2045 tidak lama lagi, 25 tahun dari sekarang. 21 tahun. Saudara-saudara, ini keberhasilan Pak Jokowi. 2014 produksi nasional kita 890 miliar dolar, sekarang sudah 1,3. Tahun ini 1,4 triliun. Ya. Neraca perdagangan yang minus tahun 2014 sekarang surplus. Devisa kita naik dan kita berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Jadi saudara, kita harus bersyukur. Dan ini juga karena apa? Karena bersatunya para pimpinan bangsa dan negara. Waktu saya gabung, saya dituduh pengkhianat, tapi saya tidak ragu-ragu. Saya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, fondasi solid ekonomi ini sekarang membuat posisi kita cukup kuat. Posisi kita cukup kuat. Ekonomi makro kita sangat baik. Pertumbuhan kita bagus. Salah satu terbaik di dunia sekarang. Tapi saya percaya bisa lebih bagus lagi kalau kita kerja sama. Inflasi kita masih terkendali, ya. Hutang kita juga masih rendah. Saudara-saudara, rata-rata inflasi kita 4%, tapi ini pun harus kita jaga baik-baik. Terendah sejak tahun 67, tapi kita harus jaga baik-baik. Ekonomi tumbuh, produksi terus menaik, dan ini juga adalah pentingnya hilirisasi.
hilirisasi. Hilirisasi artinya kita tidak mau izinkan lagi kekayaan kita dijual murah. Kita tidak izinkan lagi bahan baku sumber alam kita dijual sebagai bahan baku. Kita tidak mau izinkan lagi. Kita menuntut, mewajibkan harus diolah di Indonesia. Dan ini banyak negara-negara asing gak suka. Jadi Uni Eropa berang, ya, dengan kebijakan Pak Jokowi mereka berang. Mereka bilang mereka akan boikot produk-produk kita. Mereka akan boikot. Mereka sebelum kita bikin hilirisasi, sebelum Pak Jokowi melarang ekspor nikel, mereka sudah larang. Mereka sudah tutup jual kelapa sawit kita ke sana, ya kan? Dalam hati, dan saya sampaikan kemana-mana, mereka larang, mereka nggak mau beli kelapa sawit kita. Alhamdulillah, terima kasih, you nggak mau beli kelapa sawit kita. Kita nggak akan jual ke kamu deh. Kita akan gunakan kelapa sawit itu untuk kepentingan dalam negeri, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kelapa sawit kita produksinya sekitar 25 juta ton. Untuk minyak goreng 6 juta ton. Sisanya kita bisa bikin BBM, kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Kita nggak usah impor lagi nanti, saudara. Kita akan bikin Bio 100, B100 sudah pernah dibuat oleh Indonesia, saudara-saudara. Pernah kita buat B100 dan harus kita buat terus. Pada saatnya nanti kita akan bikin B100 ini. Menteri Pertanian pada saat itu berhasil membuat B100 solar 100% dari kelapa sawit. Jadi mereka nggak mau beli kelapa sawit kita, terima kasih, alhamdulillah. Emang gue pikirin lo nggak mau beli kelapa sawit kita. Hati-hati lo, nanti kita juga nggak mau beli mobil-mobilmu, karena kita mau bikin mobil sendiri. Jangan suka anggap remeh orang Indonesia. Terlalu lama kita dianggap remeh, ya kan? Saudara-saudara, dulu kita dianggap lebih rendah dari anjing, ya kan? Verboden for Honden and Inlander. Verboden itu ada. Slide-nya, mana slide-nya? Ini kan alumni HMI semua kan? Studi kawan kan? Bahasa Belanda bisa kan? Honden itu anjing, Inlander itu pribumi. Jadi ini penterjemahan salah. Jadi Honden and Inlander, mereka taruh Honden dulu. Dan itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Saya pernah di kolam renang Manggarai tahun 77, 78. Sekarang udah dibongkar, salah itu, harusnya nggak dibongkar, harus dilestarikan supaya anak-anak muda tahu, dulu kita orang Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Ini anak-anak zaman sekarang harus tahu, ya. Dan tidak hanya kita, di India juga sama. Di India dulu mereka dikatakan dulu Indians and dogs not allowed. Ya, dogs dulu. No dogs or Indians. Dogs and Indians are not allowed. Anjing dulu. Di kita Honden, kalau di sana dogs. Tahu kan dogs? Alumni HMI ya?
Saudara-saudara, jadi kita harus melaksanakan ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Itulah ekonomi Pancasila. Ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tapi juga ekonomi yang perhatikan dan mengadakan social safety net, pengamanan sosial untuk masyarakat yang paling lemah. Bila perlu, pemerintah intervensi langsung untuk kurangi kemiskinan dan mencerdaskan bangsa. Jadi saudara-saudara, kita harus berani. Ekonomi Pancasila pun sekarang ternyata cocok dengan pemimpin-pemimpin Barat. Mereka baru sadar bahwa ekonomi neoliberal tidak berhasil. Sekarang mereka baru sadar. Saudara-saudara sekalian, saya langsung saja. Ekonomi Pancasila sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan kita akan teruskan program-program ekonomi Pancasila yang beliau canangkan. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, program Keluarga Harapan, BLT dana desa akan kita teruskan. Kalau perlu kita tambah. Satu, prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, bukan ekonomi yang hanya mengutamakan yang kaya tambah kaya, bukan yang mengutamakan profit semata-mata, untung semata-mata. Tidak, kita pikirkan seluruh masyarakat, karena ini juga ajaran semua agama yang baik mengajarkan seperti itu. Fakir miskin adalah tanggung jawab kita semua. Kalau kapitalisme neolib itu survival of the fittest, survival of the strong. Tadi the strong. Jadi kalau kamu lemah, kalau kamu miskin, ya sudah, nasibmu, kamu terima aja kamu miskin. Itu bukan masyarakat seperti kita. Kita tidak akan seperti itu, dan kita tidak boleh seperti itu. Ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Yang terakhir, ekonomi yang berkeadilan sosial. Harus ada keadilan. Tidak mungkin ada kemakmuran tanpa keadilan. Jadi, bagaimana caranya mencapai target tadi? Kita harus laksanakan ekonomi Pancasila secara murni dan konsekuen. Saudara-saudara, sekarang saya sampai kepada apa yang akan kita lakukan. 17 program prioritas. Tadi saya katakan swasembada pangan, energi dan air. Kita harus berantas korupsi, kita harus berantas kemiskinan, kita harus berantas narkoba. Ini 3 penyakit yang menghancurkan sebuah negara. Korupsi, narkoba, dan kemiskinan harus kita berantas. Harus kita berantas. Kita perbaiki politik yang sekarang, hukum yang sekarang, birokrasi harus kita perbaiki. Ya. Sekarang sistem politik kita menurut saya terlalu mahal. Sulit kalau orang tidak punya uang banyak maju di politik. Sulit, iya kan? Saya punya anggota pernah datang ke saya, Pak, saya mau maju gubernur.
anak muda, you mau maju gubernur. Anda tahu maju gubernur itu butuh uang banyak. Benar Pak, saya sudah gadikan rumah saya. Saya langsung bilang, tidak, saya tidak akan izinkan kamu maju gubernur kalau kamu gadikan rumah. Rumah itu adalah milik Anda dan keluarga Anda, tidak boleh digadikan. Saya anjurkan ke semua yang di sini, kalau mau masuk politik jangan gadikan rumah. Rumah itu adalah benteng keluargamu, perlindungan keluargamu, tidak boleh dijual. Mungkin ada yang punya 2 rumah, ya kan? Tetap jangan digadikan, ya kan? Ini masalah. Kita harus cari nanti sistem politik yang buat supaya tidak biaya politik terlalu mahal. Kalau enggak, nanti yang berkuasa hanya orang yang punya uang. Saudara-saudara sekalian, kita harus kuatkan pertahanan kita. Ada orang bilang, untuk apa punya pertahanan yang kuat? Emangnya akan perang? Selalu gitu kan ya? Emang kita mau perang? Saudara-saudara, kita tidak mau perang. Tapi tadi, kalau kita tidak kuat, kita kaya, mereka akan ambil kekayaan kita, saudara. Mereka akan bikin pecah republik ini supaya nanti pulau-pulau kita yang kaya bisa mereka ambil. Ini sejarah. Saya tidak ngarang. Saya tidak mau untuk mengajak kita benci atau curiga orang asing. Tidak boleh. Kita harus hubungan baik sama mereka. Tapi kita harus hubungan baik dalam kondisi adil. Jangan kau anggap sepele bangsa Indonesia. Jangan kamu mau memperlakukan bangsa Indonesia seenaknya. Barang kita kau tidak mau beli, kau suruh kita beli semua barang kamu. Enak aja. Ada negara-negara mangga kita pun nggak mau mereka beli, saudara-saudara. Mangga kita mereka nggak mau beli, tapi kita suruh beli barang-barang dia. Mereka sekarang kadang-kadang kurang memperhatikan kita negara besar, kita negara keempat dalam jumlah penduduk, kita negara sebesar Eropa. Kita bisa jualan di antara kita. Kalau mereka nggak mau beli barang kita, kita jualan di antara kita saja, saudara. Produksi, ya kan? Coklat dari Sulawesi, biar orang Jawa yang beli. Kopi dari Sidikalang, biar orang Sunda yang beli dari Jawa Barat. Kan begitu, ya? Sepatu buatan Tangerang, biar yang beli orang Kalimantan. Baju buatan Bandung, biar yang beli orang Aceh. Kita negara besar, kita sama dengan Eropa, kita tidak kalah dengan mereka. Kita mau bersahabat sama Anda, tapi tolonglah jangan kau punya mental kolonialis zaman dulu. Jangan kau anggap kita inlander. Kita tidak mau jadi inlander seperti kau dulu perlakukan kita, saudara-saudara kalian. Enak aja. Kita harus jamin pupuk, benih, pestisida langsung ke petani, langsung, jangan terlalu banyak. Ya, terlalu banyak perantara. Saudara-saudara, kuatkan perlindungan hak perempuan, kesetaraan, jamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS, penyediaan obat murah untuk rakyat, penyempurnaan sistem pendidikan negara, penguatan pendidikan sains dan teknologi, menjamin pelestarian lingkungan hidup, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi, dan pembangunan ibu kota negara.
Kenapa? Ibu kota negara pindah itu juga pemerataan, biar pertumbuhan beralih ke luar Jawa, tidak hanya di Jawa. Kita harus hidupkan ekonomi seluruh Indonesia, dan kita harus menjamin, memastikan kerukunan antara semua umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan semua rumah ibadah kita. Kemudian ada 8 program hasil cepat. Kita bangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Kita perbaiki semua sekolah yang rusak. Kita cetak lumbung-lumbung pangan baru, menjamin tidak hanya kita swasembada pangan, kita nanti menjadi lumbung pangan bagi dunia. Lanjutkan semua program yang sekarang sudah berjalan. Tadi saya sebut Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakarja, program Keluarga Harapan. Kita harus berani menghilangkan kemiskinan. Kita selenggarakan cek kesehatan gratis untuk semua warga negara. Sekali setahun setiap warga negara harus dicek kesehatannya, karena kita harus tangkap kalau ada penyakit masih dini. Kalau sudah terlanjut, repot mengobatinya. Kita harus lanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dan desa, dan kita bisa menyiapkan rumah murah untuk orang-orang yang perlu rumah. Yang terutama, yang strategis, kita akan memberi makan siang dan susu gratis di semua sekolah pesantren untuk semua anak-anak Indonesia. Bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini adalah bagian dari pemberantasan kemiskinan dan pemberantasan kurang gizi. Mendirikan badan penerimaan negara, kemudian menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa dan perangkat desa. Kita mampu berbuat ini semua, dan ini akan kita laksanakan. Kita sudah hitung dan kita bisa menjalankan itu. Kita sudah hitung bagaimana makan siang, kita sudah hitung semua kebutuhan kita, dan kita sedang menyiapkan. Saya dibantu tim pakar yang kuat, berapa puluh profesor, dan kita sekarang diperkuat pakar-pakar dari Golkar, pakar-pakar dari PAN, pakar-pakar dari Partai Demokrat, dari Partai Gelora, dari PBB, dari partai-partai lain yang dukung kita semua. Kita ambil orang-orang pintar mereka, kita menyusun ini sasarannya kita. Kita sudah hitung masalah makan siang, bagaimana nanti, karena ini juga kita belajar dari negara-negara lain. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira cukup rinci, saya tidak akan terlalu panjang lebar. Terakhir aja saya kasih bukti kepada saudara-saudara bahwa kita nanti lumbung-lumbung pangan kita akan buat di rawa-rawa. Kita sudah coba sekarang, sudah dilaksanakan di beberapa tempat, ya, rawa, karena ini tahun-tahun depan akan sulit air. Kalau di rawa masih ada air, kita bisa bikin lumbung-lumbung pangan. Sekarang sudah sebagian dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Ini Anda lihat di atas sebelum dikelola, di bawah sesudah dijadikan sawah. Lanjut. Lanjut. Enggak, yang tadi tuh, yang titik-titik itu. Nah. Rawa nanti jadi
budidaya titip produktif, telur bebek protein. Ini nanti kita ini akan swasembada pangan, bukan swasembada beras saja, swasembada pangan. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini pernah kita laksanakan dan akan kita laksanakan kembali. Kita sudah akan nanti swasembada energi. Masa depan kita cerah, masa depan kita baik. Yang penting adalah kita harus benar-benar mengendalikan, mengelola, menjaga karunia kekayaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu terima kasih deklarasimu, tapi saya tetap membutuhkan bantuan saudara-saudara, dukungan saudara-saudara untuk turun ke akar rumput, turun ke rakyat kita. Yakinkan rakyat yang paling bawah, yakinkan, ya. Karena kita ketahui bersama, ya kan, di Indonesia ini pengalaman saya, ya, kadang-kadang semakin pintar, semakin tinggi pangkat statusnya di sosial, semakin nggak jelas. Pengalaman saya ini, justru yang di bawah itu kadang-kadang yang lebih jujur, ya. Semakin pintar, semakin jabatannya bagus dan tinggi, semakin banyak lompat-lompat sini lompat sana itu. Ini kita waspada, ya kan? Habis itu akalnya banyak. Bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya nipu rakyat lagi itu loh. Kita tidak boleh sekarang. Jadi terima kasih. Saya merasa moral saya naik. Saya bukan alumni HMI, tapi alumni HMI dukung saya luar biasa itu. Mayoritas alumni HMI. Terima kasih saudara-saudara. Berarti bukan saja kalian otakmu, tapi hatimu luar biasa. Terima kasih. Kalian bisa melihat dengan mata hatimu. Kalian bisa dengar dengan hatimu, dengan getaran. Saudara-saudara, kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Kita bisa hilangkan kemiskinan. Rakyat miskin bisa kita bantu supaya tidak miskin lagi. Anak-anak kita bisa kuat, bisa cerdas, bisa hidup dengan baik. Tantangan kita berat, bukan ringan. Tantangan kita berat. Kita harus kompak, kita harus kerja sama, kita harus benar-benar bersatu. Untuk itu turun ke rakyat kita, yakinkan rakyat kita semuanya. Jangan mau disogok, jangan mau di macam-macamkan. Kalau ada yang nawarin uang, terima aja. Itu uang rakyat juga. Itu uang rakyat, terima, ya. Tapi ajarin rakyat, ikuti hatimu, ikuti hati rakyat. Saya tidak minta. Kalau hati rakyat tidak percaya sama Prabowo, jangan pilih Prabowo, jangan pilih Prabowo. Ya, itu. Saya hanya bicara akal sehat. Saya bicara fakta. Negara kita kaya. Kekayaan itu harus kembali ke rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Turun ke rakyat. Yakinkan rakyat. Yakinkan rakyat. Indonesia harus bangkit. Terima kasih. Selesai. Kepada Bapak Prabowo Subianto kami mohon berkenan untuk mengambil posisi di depan panggung untuk berfoto bersama. Rekan-rekan tim media dan tim dokumenter, kami mohon